gue ngerasa, well, gue punya banyak waktu, sekarang gue mau belajar banyak hal. Gue mau belajar dari, gue mau belajar masak, gue mau belajar acting, gue mau belajar producing film, gue mau belajar, wah banyak banget, gue mau belajar semuanya. Gue sampai mau belajar sulap. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Yes! Wah, Oh my God. Gila, wow. kaget. Ya. Baru tahu IG Live itu cuma bisa 1 jam. Aku nggak pernah, ini my second IG Live. Yang pertama waktu itu pas lagi lelang barang-barang Mary Riana sama Mas Zaki dari Friends. That's my first IG Live. This is the second time. Second time langsung disuruh doa. That's awesome. Oke, kita. Tadi apa namanya buat yang tadi masih mau ngomong juga. Ini masih ada caranya. Itu nih lupa ya. Jadi tinggal sebutin aja angkanya. Jadi ini retailnya adalah minimum adalah 200.000, tapi semua hasilnya 100% itu akan disalurkan untuk ke Kita Bisa. Jadi kebetulan saya juga ada campaign di Kita Bisa, kitabisa.com/solid hadapi corona. Oke, jadi itu untuk membeli makanan dan juga bagi-bagiin masker kain gratis. Oke, jadi nanti tulis aja angkanya di sini dari tim Dream Planner yang akan mend-DM kayaknya ya. Gue akan ngomongin dikit juga soal Dream Planner gitu. Maksudnya ini mungkin saat yang paling tepat banget ketika kita udah ngomongin restarting. You know, like satu dunia saat ini lagi restart. Dan gue rasa ini adalah saat yang tepat banget untuk lo nge-restart your lifestyle gitu. Karena di dalamnya, oh yes, ada foto gue pastinya yang bisa lo elus-elus. Atau di dalamnya juga ada ini, habit tracker. Habit tracker tuh gimana ada habit tracker di mana lo kayak misalnya lo bisa centang setiap hari. Misalnya contoh, gue ada satu aplikasi yang gue suka banget pakai, yaitu 7 minutes workout. Gue workout sama 7 menit di rumah, dan setiap kali gue udah workout gue centang. Jadi kalau misalnya gue bisa centang sampai berapa kali, gue akan memberikan reward ke diri gue sendiri gitu. Jadi kayak itu, that's what I do with the Dream Planner. Dan lu juga mungkin dari sekarang, hidup lu sebelum corona dan hidup lu setelah corona itu ada goal-goalnya juga kan. Dan di sini juga ada, di Dream Planner juga ada kan kayak goal-goal tersebut gitu. Betul. How to break it down, and then how to be grateful. Jadi setiap bulan ada reflections-nya juga, and then like what to do next. Jadi ini di belakang juga ada apa? Yang cash report. Ini spesial. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi especially for yang Dharma Love Indonesia ini ada letter for future self. Yang quotes yang aku suka banget. Oke? Yes. Sorry, kalau misalnya boleh tahu, lo how do you use your Dream Planner? Lu kan kita kan emang kolaborasi gitu, Dream Planner sama Dharma Love Indonesia gitu kan, dan gue penasaran sih, how do you usually use your Dream Planner? Iya, jadi sebenarnya awalnya Dream Planner ini adalah dari saya sendiri yang biasanya saya selalu buat. Jadi I have my dream book, udah gitu saya break it down. Kalau misalnya kita ada plan gitu, misalnya kayak tahun ini kita resolusinya mau ini apa, terus biasanya saya diskusi sama suami saya, terus biasanya kita selalu bikin target milestone-nya, jadi bulan ini things to do-nya kita harus seperti ini dan seterusnya, and then it's a very good tracker. Jadi awalnya itu dari memang dari kebiasaan kita sendiri in our daily life, dan akhirnya kita bikin menjadi sebuah buku, udah ada how to-nya, tools-toolsnya seperti itu, scheduling, jadi akhirnya muncul Dream Planner ini gitu. Wow. Jadi sebenarnya berarti bagaimana kita bisa menjalani hari ini. Pertama, banyak orang punya mimpi tapi mereka nggak tahu gimana cara mewujudkannya, cuma mimpi doang, nggak ada actionnya. Tapi at the same time ada juga orang yang setiap harinya mereka sibuk gitu, banyak aktivitas gitu, kalendernya penuh banget kalendernya, tapi they don't do it with the purpose gitu. At the end of the day, satu tahun berakhir, terus Desember so what have I done? Yang diadakan cuma kesibukan dan kesibukan gitu, tapi bagaimana progresnya? What have you achieved before and after, secara spiritual, secara self development gitu. Jadi akhirnya udah tujuannya sih maknanya itu Dream Planner. That's so good. Emang gue tahu juga banyak banget orang yang sibuk banget. Tapi at the end of the year
you know, actually gue sendiri juga dulu sempat ada di posisi seperti itu gitu, sibuk banget, dan at the end of the year gue yang kayak, gue udah ngapain aja ya, kayaknya in my life dan lain-lain. Dan akhirnya sejak gue kayak mulai ngisiin Dream Planner ini, gue lebih terarah. Dan lu bener banget sih, dan gue sama istri gue suka banget ngobrol tentang dream kita, karena jangan sampai kita berada di sebuah perahu, gue ngedayung ke kanan, dia ngedayung ke kiri, dan akhirnya kita diam di tempat gitu. Jadi kita sama-sama di dalam sebuah perahu tersebut, kita ngedayungnya ke arah yang sama gitu. Bakal frustasi pasti, ya kan? Lu ngedayung ke kanan, dia ngedayung ke kiri, lu capek, dia juga capek. Yang lama-lama setelah frustasi, lu bakal capek, lu mulai marah-marah, lu mulai kayak nyalah-nyalahin, dan padahal lu cuman komunikasinya aja yang salah gitu, karena lu nggak pernah ngomongin sebenarnya dream gue itu ke arah sini, dream lu ke arah mana? Ya Tuhan, oke, gimana kalau misalnya kita ke arah sini, bla bla bla, you know, we re-strategize. And I think today is the perfect time to have Dream Planner untuk apa ya, bisa nge-strategiin lagi sebenarnya hidup lu mau lo arahin ke arah mana gitu. Kalau misalnya nggak auction hari ini, mereka pengen beli ini di mana gitu, belinya di mana? Dreamplanner.com ya harusnya. Ada sebenarnya di toko Gramedia juga udah ada, di Kinokuniya juga ada. Cuma kan sekarang semua lagi pada tutup ya. Jadi Instagramnya Dreamplanner.com aja sih, ada Instagramnya. Nanti abis ini mungkin saya bakalan nge-pullnya ada di situ. Terus ada yang bisa versi Them I Love Indonesia. Yes, itu yang paling detailnya penting. semua ada di situ. Nanti kita akan Mer, tapi one thing dari sama-sama. Nggak apa-apa. Tadi terakhir mungkin saya cuma bilang bahwa I personally believe that we can have everything. Gitu. Kayak kita bisa pengen apapun juga sebenarnya kita bisa, but we cannot have everything all at the same time. Jadi butuh prioritas, kita butuh planning, kita harus tahu nih. Makanya dan kita ya tahu, jadi sehari ini kita memfokuskan apa, bulan ini apa, tahun ini apa, because you cannot have everything all at the same time gitu. Jadi harus memang ada waktunya, dan memang harus make decisions yang mana yang mau difokuskan. Gitu. Itu ada yang bilang juga tuh, ini di Blibli ada juga, saya udah beli dari Pauko_7 katanya. Jadi Dream Planner, dia udah beli, thank you. Nah, so anyway, gue juga setuju banget sama lo, actually, ketika lo, gue adalah orang yang bisa dibilang gue pengen semuanya. Gue pengen ngelakuin semuanya. Sekarang nih penyakit gue adalah ketika gue lagi di masa isolasi ini, gue ngerasa, well, gue punya banyak waktu. Sekarang gue mau belajar banyak hal. Gue mau belajar gue mau belajar masak, gue mau belajar acting, gue mau belajar producing film, gue mau belajar, banyak banget. Gue mau belajar semuanya. Gue sampai mau belajar sulap. Jadi gue ada satu aplikasi yang gue langganan gitu, dan gue kayak pengen belajarin semuanya. Pada akhirnya setelah seminggu, gue nggak ngelakuin apa-apa. You know, I feel like I just want to do everything, and yet at the end of the day, I'm doing nothing. Dan akhirnya sekarang gue ngerasa, yes, in order to be good at something, ketika lu pengen menjadi if you want to be great at something, ketika lu pengen menjadi luar biasa di dalam suatu hal, lu harus tahu sih apa yang mau lu korbanin gitu. Jadi akhirnya gue mengorbankan pengetahuan untuk belajar magic atau belajar masak, tapi gue fokus sama hal-hal yang emang benar-benar gue relevan sama diri gue, dan gue ngerasa oke, 5 tahun lagi gue pengen menjadi seseorang yang bisa nge-produce sebuah film sesukses filmnya Mary Riana gitu misalnya. Nah, jadi akhirnya ya udah, akhirnya gue belajar soal produksi. You already did that. Yes, I mean, you know, obviously, you know, improve myself. So, ya lebih ke situ sih, Mer. So, I think lo ada kata-kata, yeah. Another level of wisdom is actually learning to say no. That's very important. Yes. Learning to say no. Iya, jadi ya kita harus tahu lah kapan kita mengatakan tidak, karena nggak semuanya harus kita iyain kan. Maksudnya ajakan-ajakan yang nggak baik, sesuatu hal yang negatif, hal yang tidak produktif. Bahkan sebenarnya ada 2 hal yang baik pun, ya kita sometimes harus memilih to say no on the other one to get a better one gitu. So learning to say no. Gue
baru belajar how to say no baru-baru ini sih, to be honest. Itu gila banget sih. Gara-gara gue orangnya nggak enakan banget, dan gue orangnya kayak suka khawatir kalau misalnya orang nggak suka lagi sama gue. Akhirnya gue baru akhir-akhir ini berani ngomong no gitu. And it's the biggest lesson that I learned gitu. Apalagi kan kita hidup di Indonesia dengan budaya yang sangat semuanya serba oke, iya nggak enakan gitu kan. Dan gue adalah tipikal orang Indonesia yang nggak enakan, dan iya selalu gitu. Karena Me too. Tapi ya, kita harus balance lah. Ya, anyway, ada Because kata-kata no, ya nggak akan selesai ya. Kenapa? Aman. Legging Tiba-tiba ya. ada legging soalnya. Yeah, yeah. Okay. Because when we say no to something, we actually say yes to another thing. Ya, maksudnya apa tuh? Can you expand more? Jadi panjang. Iya, jadi maksudnya ketika kita menolak, maksudnya sometimes kan kita merasa nggak enakan. Contohnya nih, sometimes maksudnya kita merasa nggak enakan, terus akhirnya say no. Oke, saya akhirnya kita mengiyakan banyak hal, padahal sebenarnya kita tahu itu juga akan mengorbankan hal-hal lain yang sebenarnya penting gitu dalam hidup kita. Contohnya mungkin family, atau mungkin our spiritual life, atau mungkin our praying time gitu. Sometimes ya kadang-kadang kita harus ada boundary-nya. When we say no to do other things yang menurut kita itu not important, sebenarnya we actually saying yes to something that is more important. Ya seperti kayak spending time with family, praying time, quiet time gitu. Jadi ya again. Ya, dan oke, that's amazing. Mungkin ada motivasi mutiara terakhir sebelum kita menutup IG live ini, dari Mary Riana gitu. I would love to hear your motivation this time of darkness. Maybe you can share light. Together ya. Nanti habis itu dari Daniel juga, word of wisdom. I also learn a lot from you, really. Thank you. Get inspiration from you. Oke, apa nih? Banyak. Oke, tapi mungkin satu hal sih, be grateful. Selalu ada yang baik yang bisa kita syukuri, dan be grateful itu berbeda dengan tahu terima kasih ya. Kadang-kadang orang tahu terima kasih itu adalah ya ketika kita sudah diberikan sesuatu ya terima kasih gitu. Itu namanya orang tahu terima kasih. Ketika dia sudah dapat sesuatu ya dia mengucapkan terima kasih. Tapi I think at this point of time being grateful, ketika bahkan kita tidak menerima apapun tapi kita tetap bersyukur. Ketika kita mungkin masih berkekurangan tapi kita tetap bersyukur. Ketika kita sebenarnya dalam hati itu sedih banget dan lagi down tapi kita bisa tetap memberikan senyuman pada orang lain. Ketika kita sendiri sebenarnya sedang butuh doa tapi kita masih bisa mendoakan orang lain gitu. I think itu sih satu hal yang menurut saya sangat dibutuhkan, dan is not just for other people. At the end of the day it actually heals you dan membuat kita hidup, dan itulah nafas yang kita butuhkan untuk menjalani saat-saat ini yang kita nggak tahu kapan akhirnya. Maybe that's my message for today. Daniel, we need your wisdom. Kalau dari gue mungkin gini ya, banyak orang yang bilang setelah pandemi ini selesai, gue nggak sabar untuk kembali seperti semula. Menurut gue, itu adalah pemikiran yang sangat backward. Itu adalah pemikiran yang mundur. Justru setelah pandemi ini, setelah gue ngalamin semua kekhawatiran, setelah gue bergulat ya dengan depresinya gue, dengan anxiety gue, setelah pandemi ini benar-benar selesai, gue akan keluar sebagai orang yang jauh lebih kuat daripada sebelum pandemi. Jadi gue saat ini ketika kita lagi di proses ini, we enjoy the process with a joyful heart, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai, karena gue tahu kita akan menang melawan si pandemi ini. Dan yang tadi gue bilang, apa yang bisa lo kontrol, lo do it with excellence. Ketika lo bisa olahraga, dan olahraga se-excellent mungkin tiap hari. Ketika lu bisa ngatur gaya hidup lu dengan makanan, lu ngatur setiap hari. Jadi jangan sampai ketika lu keluar dari pandemi, lu menjadi orang yang sama dengan lu sebelum pandemi. No. It has to be different. You have to be able to grow. What doesn't kill you
makes you stronger. Jadi itu sih yang mungkin kata-kata mutiara dari Dem. Wey. Thank you so much. Itu sangat Thank you, menguatkan dan mengingatkan. Sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you. So, guys, I hope you enjoy this IG Live. Gue bentar lagi bakal IG Live lagi, 1 jam lagi. It's really crazy. Gue sama ilustrator dan juga graphic designer gitu, sama Evan Aditya, abis itu sama komik gak jelas ada juga. Jadi kita bakal belajar menggambar, you know. Again, kayak tadi gue bilang gitu, gue pengen mengasah skill-skill yang lain dalam hidup gue. So it's gonna be awesome. You know, I'm having fun in the isolation. Hopefully you too. Salam buat Alpha, salam buat anak-anak juga. Yeah, thank you. Sama-sama. Thank you, Mer. Thank you for your time. I Sama-sama. really appreciate your time talking about this. Mari Bye, kita ketemu Mer. lagi Bye, ya. guys. See you. Oke, dan yes, senang banget hari ini bisa sharing banyak hal. This is mungkin yang pertama dan terlama kayaknya ya sharing IG Live, dan nggak nyangka bahwa ternyata IG Live itu sebenarnya ada maksimumnya 1 jam, dan kita ngomong sampai 2 episode. Luar biasa. Jadi thank you banget sekali lagi buat Daniel yang sudah ngajak saya ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga apa yang kita bagikan juga bisa bermanfaat, bisa berguna, dan makanya ini pun juga akan kita post juga di YouTube supaya yang belum sempat nonton IG Live tadi bisa tetap nonton tayangannya dan bisa bermanfaat juga buat semuanya. Oke, so and thank you juga buat Dream Planner yang tadi juga sudah memberikan ini Dream Planner yang akan dilelang, di mana hasil penjualannya, lelang donasinya nanti 100% akan dibagikan untuk kitabisa.com /solid hadapi corona. Oke? Jadi itu campaign yang baru saja saya buat bersama Kita Bisa, di mana kita juga akan membagikan makanan gratis dan juga masker kain gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Okay, so thank you sekali lagi buat semuanya, dan ingat, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.